Balik lagi di Apaan Cuy TV. Dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya, dan yes, gimana kabar lu semua hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu. Baik lagi buat lu yang masih setia nonton video tentunya di channel ini guys ya. So, jadi kali ini musik akan ngebahas sosok drummer. Wah, ini sih kalau gue bilang idola gue banget ya. Karena ya sesuai dengan judul thumbnail, hari ini gue akan ngebahas Travis Landon Barker. Ya, karena dia baru-baru ini dapat penghargaan, namanya diabadikan jadi nama di salah satu jalan di California nih guys ya. Tentunya ini akan sangat menarik untuk kita bahas dan kita obrolin di musik kali ini. Tapi sebelum itu, buat lu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Cukup lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini ke depannya agar lebih baik dan ya semoga bisa lebih berkembang, lebih baik lagi di kemudian hari channel ini guys ya. Tapi nggak hanya itu aja, nanti kita akan kupas tuntas tentang drummer punk legendaris yang satu ini guys ya. Mungkin ada juga yang ngefans sama Travis Barker sama kayak gue, jadi wajib simak dan wajib ditonton guys ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrolin lagi seputar Travis Barker, tapi kita ke infonya dulu nih guys. Let's go! Kota California resmikan Travis Barker Way. Legenda Blink-182 akan tetap abadi di kota kelahirannya nih guys. Baru aja di kota Fontana, California resmi mengganti nama salah satu jalan jadi Travis Barker Way. Sebagai penghormatan untuk si drummer legendaris, yes, Blink-182 yang juga anak asli Fontana, California nih guys. Acara peresmian digelar berbarengan dengan Fontana Days Run pada 7 Juni 2025 kemarin, di mana Travis Barker juga menerima kunci kota Key to the City, dan hari itu sekaligus ditetapkan sebagai Travis Barker Day. Gokil. Lanjut. Bayangan seseorang mulai dari latihan drum di kampung halaman dia, terus bikin getaran besar lewat The Aquabats dan Blink-182 tentunya. Kini jalan kampungnya jadi landmark resmi atas nama dia sendiri nih guys. Travis bukan hanya nama besar di panggung dunia, tapi juga inspirasi hometown hero karena ia dikenal sebagai pionir wellness lewat kampanye Run Travis Run yang mendorong gaya hidup sehat dan mindful tentunya nih guys. Ini bukan sekedar penghargaan, tapi simbol nyata dari impact-nya pada skena musik, gaya hidup sehat, dan juga semangat komunitas lokal tentunya. Travis yang dulu hanyalah anak Fontana yang menghabiskan waktu di garasi untuk latihan drum nih guys. Siapa sangka dentuman snare-nya bakal meledak lewat album legendaris seperti Enemy of the State dan juga Take Off Your Pants and Jacket tentunya nih guys. Lalu kini namanya resmi jadi bagian dari kota kelahirannya di Fontana, California, Amerika. Wah, gokil sih. Travis bukan cuma drummer, tapi juga panutan modern yang nyambung sama generasi sekarang. Dunia maya pun ikut merayakan momen-momen ini. Dan banyak dari komentar mereka memuji Travis Barker nih guys. Antusias fans Blink-182 meledak di berbagai platform media sosial. Banyak yang sepakat Travis Barker adalah ikon yang layak diabadikan. I grew up here. I lost my mom at a young age here. That kind of pain either breaks you or pushes you. For me, it drove me to do two things. It drove me to skateboard and play drums. Best drummer ever! Thank you.
I was always drumming on desks, pots, pans, anything I could get my hands on. There wasn't a lot going on in Fontana back then, but that turned out to be a blessing. Fewer distractions meant more time for me to practice, and I did. Every day. Sometimes I didn't even know what I was practicing for, I just kept practicing. The music program at Full High saved me. It gave me direction, focus, and purpose. And because of that, I've always wanted to get back to this city. People ask me how I did it, how I became successful. My answer is always discipline and hard work. To everyone out there, you can do it too. I always say, find something you love, figure out a way to get paid for it. It might be music, sports, helping others, whatever your passion is. If you go all in, if you stay ready, work hard, you never know where it can take you. I just ran a half marathon this morning, and now to be standing here receiving the key to the city and a street named after me, I'm, beyond grateful. I want to thank my wife, my kids, my friends and family. Their love and support means everything to me. I want to thank Fontana. Thank you for shaping me. Thank you for honoring me. I'll be giving back every chance I get. Thank you. Dan dia memang balik lagi sih, Travis Barker, wah gila sih. Ini sih nggak usah diomongin sih. Nanti kita akan bahas sedikit tentang sosok Travis Barker itu sendiri. Wajib simak. Ya kalau kita bahas sedikit tentang Travis Barker, memang drummer iconic legend yang satu ini sih udah nggak usah diomongin lagi ya. Jadi memang sepak terjangnya dia di dunia musik, fashion, maupun dunia tato amat sangat besar pengaruhnya untuk industri-industri yang ada di sektor tersebut sih aku bilang sih. Karena balik lagi memang Travis Barker amat sangat ikonik. Karena memang dia gue bilang jadi trendsetter dunia. Mulai dari waktu zamannya Enema of the State adalah sektor fashionnya dia. Jadi memang dia ngebawa fashionnya untuk Blink-182 tuh agak lebih menarik dengan adanya Travis Barker sih gue bilang sih. Dari mungkin tato, gaya rambutnya, udah gitu atribut yang dia gunakan maupun apapun itu yang ada di badan dia tuh terasa amat familiar dan jadi ikonik gue bilang sih. Udah gitu dari mulai setup drum dia aja gue bilang itu wah kepake banget men sampai sekarang. Banyak orang niru banget setupnya untuk drumnya Travis Barker. Karena memang gue bilang amat sangat simple dan mempermudah permainan ya, walaupun memang untuk kategori musik-musik tertentu ya, kalau musik-musik metal juga nggak mungkin bisa. Apalagi kalau sekedar punk, mungkin ska, mungkin ya apapun lah selain metal ya. Metal pun kadang-kadang juga cuman gunain setnya tom floor doang sih udah cukup menurut gue kalau memang sesimpel itu. Tapi kalau memang rumit ya mungkin tomnya pakai 2, floornya 1 gitu. Tapi kalau Travis Barker enggak ya, karena dia main musik punk ya, jadi ya simple-simple aja. Tapi balik lagi memang dari segi tatonya juga men, wah gila sih, itu udah gue banyak bahas juga. Tonton dulu di sini kalau memang belum tatonya Travis Barker. Dan itu memang ikonik banget dari mulai, mungkin kalau yang fansnya udah paham gambar radio di perutnya gitu kan, itu jadi ikonik banget karena memang ya udah kalau tato gambar radio di perut udah pasti Travis Barker. Udah gitu zaman versi dia rambutnya mungkin duren ya kan, mohawk pernah, udah gitu gimbal-gimbal kecil juga pernah, dan itu memang gila banget. Dia bener-bener ikonik banget, dan yang ngebawa Blink-182 gua rasa untuk sampai ke titik sekarang mau gak mau Travis Barker andil banget untuk itu. Karena memang dulu drummernya yang terdahulu Scott Reiner juga nggak mungkin bisa banget ngedobrak Blink-182 sampai seperti sekarang kalau nggak karena Travis Barker. Dari mulai ketukannya yang ikonik, udah gitu fashionnya yang gue bilang ikonik juga, nggak akan mungkin bisa ngedobrak Blink-182 untuk sampai ke tahap yang sekarang. Tapi nggak hanya itu aja sih, dulu juga dia banyak kok ngebikin band di luar Blink-182. Mungkin kalau fansnya udah tahu ada Boxer Racer, udah gitu ada Transplant yang sama Tim Armstrong, wah itu keren banget men. Udah gitu ada Plus 44 yang sama Mark Hoppus juga, dan masih banyak lagi sih. Dia banyak duet-duet juga sama rapper, sama DJ juga pernah, dan dia bikin cuman instrumen drum untuk solo drum dia juga pernah. Karena memang Travis Barker tuh gue bilang orangnya gak pernah mau hanya ada di titik aman, udah di band Blink, udah dia mengembangkan mungkin ya untuk teknik drumming dia. Makanya dia banyak collabs bareng DJ, mungkin bareng musisi-musisi lain di luar itu, agar mungkin
kemampuan drumnya lebih terasa, nggak gitu-gitu aja. Tapi memang dari tahun ke tahun albumnya Blink isiannya Travis Barker tuh gue bilang makin menggila dan makin rumit gue bilang ya, karena wajar memang jam terbangnya itu gila banget gitu. Udah dari Boxer Racer aja kan, karena Boxer Racer itu punk rock itu udah jauh banget dari Blink pop punk ke Boxer Racer tiba-tiba jadi punk rock tuh ketukannya memang dibedain. Jadi biasanya orang kalau udah melekat ketukannya seperti itu, dia pindah ke band lain ketukannya kan sama. Tapi Travis Barker mengupayakan, setahu gua ya, ketukannya tetap sama tapi ngikutin genre yang dia mainkan gitu. Jadi kalau misalnya band barunya tuh alirannya agak-agak punk rock ya ibaratnya, ya dia ngikutin genre itu tersebut. Ketukannya ya masih tetap ketukan ala dia tapi lebih mungkin beatnya lebih keras karena punk rock gitu misalnya. Udah gitu di Aquabase juga kan itu agak ska ya alirannya ya. Jadi wah, agak skapang gitu sih menurut gue sih. Tapi emang keren sih Aquabase sih. Kalau nggak karena dari Aquabase juga dia nggak akan pernah ke Blink gitu kan. Tapi memang balik lagi sih band-band yang terdahulunya tuh wah gila, main keren-keren banget. Plus 44 tuh juga bagus. Boxer Racer keren deh gitu. Transplant man itu keren banget sih. Jadi iramanya agak-agak semi-semi DJ gitu mainnya, remix gitu ya. Ya kalau kita bahas Transplant sendiri sih memang keren banget men. Itu iramanya agak nyampur unsur-unsur elektro DJ gitu ya. Dan Travis Barker bisa ngimbangin, keren banget. Dentumannya itu gue bilang amat sangat nyaman banget di kuping kalau didengerin. Jadi kalau yang belum dengar mungkin band-band kayak yang tadi gue sebutin yang pernah didramin Travis Barker, mungkin kayak Plus 44, Transplant, udah gitu ada Boxer Racer, dan masih banyak lagi. Silakan dengerin di platform digital kalian ya guys ya. Dan gue bilang amat sangat menarik sih, gue rasa sih. Ya mungkin infonya sampai sini aja, nggak usah panjang lebar karena juga nanti lu bakal bosen gitu ngedengerin gue ngebacot kelamaan tentang Travis Barker. Intinya gue cuman pengen ngasih selamat untuk Travis Barker, idola gue, drummer punk yang satu ini yang legend banget gitu kan, drummer Blink. Jadi kalau ada yang belum tahu Travis Barker wajib tahu banget karena namanya diabadikan jadi nama jalan men, keren banget. Selamat buat Travis Barker. Balik lagi, saya dukung channel ini dengan cara gimana? Sebenarnya cukup simpel, cukup lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini agar kedepannya bisa lebih baik dan lebih berkembang lagi. Semoga tahun ini kita tembus 10.000 subscriber guys ya. Jadi kalau lu satu frekuensi sama gua wajib banget di subscribe dulu guys ya. Gua Leo pamit, kita ketemu di episode musik selanjutnya. See you in the next video. Bye bye.